Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen ini dirancang dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Terdapat beberapa jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian, tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin dikumpulkan, dan karakteristik responden. Berikut adalah beberapa jenis kuesioner yang umum digunakan. 1. Kuesioner terstruktur. Kuesioner terstruktur adalah jenis kuesioner yang memiliki daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Responden diminta untuk memilih jawaban yang paling sesuai dari pilihan yang disediakan. Jenis kuesioner ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara statistik. 2. Kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah jenis kuesioner di mana responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri, tanpa batasan pilihan jawaban yang disediakan. Jenis kuesioner ini digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan, sikap, atau pengalaman individu. 3. Kuesioner semi-terstruktur. Kuesioner semi-terstruktur menggabungkan elemen-elemen kuesioner terstruktur dan terbuka. Sebagian besar pertanyaan memiliki pilihan jawaban yang ditentukan, namun, juga termasuk pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan tanggapan mereka sendiri jika diperlukan. Jenis kuesioner ini digunakan dalam penelitian yang ingin menggali pandangan yang lebih mendalam dari responden namun masih ingin memungkinkan analisis yang terstruktur. 4. Kuesioner Likert. Kuesioner Likert adalah jenis kuesioner terstruktur yang menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat setuju atau tidak setuju responden terhadap pernyataan tertentu. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka dengan menyatakan sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, biasanya dalam skala dari 1 hingga 5 atau 1 hingga 7. 5. Kuesioner Matriks. Kuesioner matriks adalah jenis kuesioner terstruktur di mana serangkaian pernyataan atau pertanyaan dengan jenis yang serupa dikelompokkan ke dalam tabel atau matriks. Responden diminta untuk menilai setiap pernyataan atau pertanyaan dalam matriks menggunakan skala yang sama. Jenis kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang multiple variabel yang berkaitan atau kategori yang serupa. 6. Kuesioner demografis. Kuesioner demografis adalah jenis kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang karakteristik demografis responden, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan. Kuesioner demografis digunakan untuk menggambarkan profil demografis responden dan memungkinkan peneliti untuk menganalisis data berdasarkan karakteristik tersebut. Dalam penelitian, terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin dikumpulkan, dan karakteristik responden. Berikut adalah beberapa jenis wawancara yang umum digunakan. 1. Wawancara struktural. Dalam wawancara struktural, pertanyaan yang akan diajukan kepada responden telah dirancang sebelumnya dan diatur dalam urutan tertentu. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua responden dan mencatat jawaban mereka untuk dianalisis. Wawancara struktural sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara statistik. 2. Wawancara terbuka. Wawancara terbuka melibatkan diskusi bebas antara peneliti dan responden, di mana responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan dengan kata-kata mereka sendiri tanpa batasan pilihan jawaban yang disediakan. Peneliti memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi topik lebih dalam dan meminta klarifikasi atau penjelasan tambahan dari responden. Wawancara terbuka sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pandangan, sikap, atau pengalaman individu. 3. Wawancara semi-struktural. Wawancara semi-struktural menggabungkan elemen-elemen wawancara struktural dan terbuka. Peneliti memiliki daftar pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya namun juga memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik lebih dalam atau meminta klarifikasi dari responden. Wawancara semi-struktural memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang terstruktur namun juga fleksibilitas untuk menanggapi konteks unik atau perbedaan individu. 4. Wawancara tugas. Dalam wawancara tugas, responden diberi tugas atau aktivitas tertentu yang harus mereka selesaikan selama wawancara.
Tugas ini dirancang untuk membantu peneliti memahami perilaku, preferensi, atau kemampuan responden dalam situasi nyata. Contoh wawancara tugas termasuk meminta responden untuk menyelesaikan permainan, menyusun produk, atau menyelesaikan tugas lain yang relevan dengan topik penelitian. 5. Wawancara telepon. Wawancara telepon dilakukan melalui panggilan telepon antara peneliti dan responden. Ini merupakan metode yang efisien untuk mengumpulkan data dari responden yang tersebar luas geografisnya atau sulit diakses secara langsung. Wawancara telepon sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar dengan cepat dan relatif murah. Observasi melibatkan pengamatan sistematis dan dokumentasi tentang perilaku, interaksi, atau fenomena yang diamati dalam konteks alamiah. Instrumen observasi dapat berupa daftar cek atau formulir pengamatan yang dirancang untuk mencatat variabel-variabel yang relevan. Observasi dapat dilakukan secara langsung oleh peneliti atau melalui teknologi seperti kamera pengamatan atau sensor. Observasi umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami perilaku atau pola dalam situasi alamiah. Dalam penelitian, terdapat beberapa jenis observasi yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan penelitian, konteks, dan karakteristik fenomena yang diamati. Berikut adalah beberapa jenis observasi yang umum digunakan. 1. Observasi partisipan. Observasi partisipan melibatkan peneliti secara aktif terlibat dalam situasi atau konteks yang diamati. Peneliti menjadi bagian dari lingkungan yang diamati dan berinteraksi dengan peserta atau subjek penelitian. Observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, perilaku, atau interaksi yang diamati dari sudut pandang internal. 2. Observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan melibatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam situasi atau konteks yang diamati. Peneliti bertindak sebagai pihak yang independen dan mengamati perilaku, interaksi, atau fenomena yang diamati dari kejauhan. Observasi non-partisipan dapat memberikan perspektif yang lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti. 3. Observasi terstruktur. Observasi terstruktur melibatkan penggunaan daftar cek atau pedoman observasi yang telah dirancang sebelumnya. Peneliti mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Observasi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan konsisten. 4. Observasi tak terstruktur. Observasi tak terstruktur melibatkan pengamatan yang lebih bebas dan tidak terikat oleh pedoman atau daftar cek tertentu. Peneliti mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi tanpa batasan atau arahan yang jelas. Observasi tak terstruktur memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa atau aspek yang mungkin terlewatkan dalam observasi terstruktur. 5. Observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan kombinasi antara observasi partisipan dan observasi terstruktur. Peneliti tidak hanya terlibat secara aktif dalam situasi atau konteks yang diamati, tetapi juga menggunakan pedoman atau daftar cek untuk mengarahkan pengamatan mereka. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, perilaku, atau interaksi yang diamati sambil tetap mempertahankan struktur dalam pengumpulan data. Tes adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur kinerja atau pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, atau tes praktis, tergantung pada jenis keterampilan atau pengetahuan yang diuji. Tes sering digunakan dalam penelitian eksperimental atau penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis atau mengukur efek dari suatu perlakuan atau intervensi. Beberapa penelitian menggunakan kombinasi dari beberapa metode untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap atau mendalam. Misalnya, sebuah penelitian mungkin menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data kuantitatif secara luas dari sampel yang besar, sementara juga melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah responden untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Pemilihan instrumen penelitian yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin dikumpulkan, serta karakteristik sampel atau populasi yang diteliti. Kombinasi beberapa metode seringkali diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.
Tujuan dari penggunaan instrumen penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mengidentifikasi pola atau tren dalam fenomena yang diteliti. Instrumen penelitian harus dirancang dengan hati-hati, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keterbacaan. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sementara reliabilitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut konsisten dalam menghasilkan hasil yang sama jika digunakan berkali-kali dalam situasi yang sama. Objektivitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut tidak dipengaruhi oleh pendapat atau persepsi subjektif peneliti atau pengumpul data. Keterbacaan mengacu pada kemampuan instrumen untuk dipahami dengan jelas oleh responden atau pengguna. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang konsep validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keterbacaan dalam konteks instrumen penelitian. 1. Validitas. Validitas internal. Validitas internal mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian secara akurat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Ini berarti bahwa instrumen tersebut benar-benar mengevaluasi konstruk atau variabel yang ingin diteliti tanpa mencampur-adukannya dengan variabel lain. Validitas internal sering diuji melalui analisis statistik, seperti analisis faktor atau uji korelasi. Validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada sejauh mana temuan yang diperoleh dari instrumen penelitian dapat diterapkan atau umum di luar konteks penelitian. Ini berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi atau situasi lain dengan karakteristik yang serupa. Ada dua jenis reliabilitas, yaitu 1. Reliabilitas internal. Reliabilitas internal mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian konsisten dalam mengukur variabel yang sama jika digunakan berkali-kali dalam situasi yang sama. Ini dapat diukur dengan menghitung koefisien korelasi antara skor yang diperoleh dari pengukuran yang berulang-ulang. 2. Reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian konsisten dalam mengukur variabel yang sama di antara populasi atau situasi yang berbeda. Ada dua jenis objektivitas, yaitu 1. Objektivitas subjektif. Objektivitas subjektif mengacu pada sejauh mana penilaian atau interpretasi dari instrumen penelitian dipengaruhi oleh pendapat atau persepsi subjektif peneliti atau pengumpul data. Untuk mengurangi subjektivitas, penting untuk memiliki kriteria yang jelas dan terukur untuk menilai atau menginterpretasikan data. 2. Objektivitas objektif. Objektivitas objektif mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian sendiri tidak dipengaruhi oleh pendapat atau persepsi subjektif. Ini berarti bahwa instrumen tersebut memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektif. Ada dua jenis keterbacaan, yaitu 1. Keterbacaan responden. Keterbacaan responden mengacu pada kemampuan instrumen penelitian untuk dipahami dengan jelas dan mudah oleh responden atau pengguna. Ini termasuk penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana, struktur yang terorganisir dengan baik, dan petunjuk yang mudah diikuti dalam instrumen penelitian. 2. Keterbacaan analis. Keterbacaan analis mengacu pada kemampuan instrumen penelitian untuk dipahami dan diinterpretasikan dengan jelas oleh peneliti atau analis data. Ini berarti bahwa instrumen tersebut memberikan data yang dapat dengan mudah dipahami dan dianalisis untuk mendukung kesimpulan atau temuan penelitian. Menjaga validitas, reliabilitas, objektivitas, dan keterbacaan adalah penting dalam merancang dan menggunakan instrumen penelitian yang efektif dan dapat diandalkan. Ini memastikan bahwa data yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan secara efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Instrumen penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang dilakukan, termasuk tujuan penelitian, populasi atau sampel yang diteliti, serta jenis data yang ingin dikumpulkan. Penggunaan instrumen penelitian yang tepat dapat membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian serta memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.